Nggugu karepe ngrasa tapi aja nggugu rasane karep. Tahu nggak? Waduh, artinya Pak? Nggak tahu ini Ya. Pak. Nggugu karepe ngrasa itu begini. Masalahnya banyak gaya tapi kurang perencanaan. Iya, betul sekali. Gitu ya. Cari perusahaan-perusahaan yang stabil ya. Oh, iya. Yang enggak naik turunnya kenceng gitu ya. Itu yang safe, yang safety gitu ya. Iya, Pak. Lalu dua, Anda bisa investasi yang pasif. Ada pepatah besar pasak daripada tiang. Waduh, Gitu. menggambarkan sekali Pak. Iya betul Pak. Ya. Jadi soal tadi mengelola keuangan tadi, itu juga harus disiplin. Hai anak-anak muda yang keren, selamat datang di Cerita Sore. Tempat kita ngobrol santai, tapi penuh makna dari cinta sampai dengan cita-cita. Bagi banyak Gen Z, manajemennya atau manajemen keuangannya lemah. Dan yang sering terjadi adalah musuh dalam dompet. Gajian tanggal 1, tanggal 10 sudah sekarat. THR habis sebelum lebaran. Cashback nyangkut, tapi pay later jalan terus. Nah, pertanyaannya, kenapa Gen Z yang pintar secara digital tersebut seringkali kalah dalam urusan finansial? Yuk, ikuti di Cerita Sore hari ini. Dan pada sore hari ini saya ditemani Dita. Selamat sore. Selamat sore Dita, apa kabar? Baik sekali Bapak. Sama-sama Klaten. Iya, betul. Klaten Pret ya Pak ya. Klaten Pret. Gitu Pak. Nah ini Pak, tadi sudah Bapak bicarakan tentang kegelisahan untuk para Gen Z nih. Di sini saya mewakili para Gen Z dan saya pribadi ingin menanyakan nih tips praktis kira-kira begitu ya Pak untuk menghadapi situasi kita di mana kita kan lemah dalam hal manajemen keuangan. Nah, bagaimana untuk menghadapi manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-hari? Secara kan kita sering tergoda nih, ngopi, nongkrong begitu Pak, ngikutin tren, FOMO, dan lain sebagainya. Nah ini mungkin Pak Grego punya tips untuk kita para Gen Z. Oke, sorry ya, masalahnya banyak gaya, tapi kurang perencanaan. Iya betul sekali. Gitu ya. Apa yang membuat gaya itu? FOMO. Betul, FOMO. Selalu mengikuti kehidupan orang lain. Iya, betul. Ya, tapi sering saya katakan bahwa yang ditayangkan itu yang baik-baik saja. Ya, itu yang pertama. Lalu nongkrong, ya, setiap Sabtu nongkrong. Ya. Sebagai healing, Pak. Banyak godaan juga loh. Iya, Pak. Ada 11-11. Wah, ada 8-8. Ya? Iya, betul, Pak. Saya ngikuti juga itu. Ya. Setiap tanggal kembar, wah ini tanggal 12. Ini bulan apa nih sekarang? Sekarang Juli. Bulan Juli. Ya. Wah, udah lewat itu 77 itu. Nah, nanti tunggu 88. Enggak, Pak. Itu yang cuma banyak godaan di situ ya. Ya, itulah salah beberapa sebab gitu tadi ya. Nah, tapi masalahnya bukan jajanannya atau bukan belanjanya, ya, tapi salah memilih. Gitu. Ya, ada pepatah besar pasak daripada tiang. Waduh, gitu. Menggambarkan sekali, Pak. Iya betul, Pak. Ya. Misal, saya tadi katakan yang salah bukan jajanannya, ya, bukan belanjanya, tapi kemauan yang tidak terkendali. Itu. Iya. Kamu kan orang Jawa. Iya, Pak. Saya juga lahir di Jawa. Iya. Ya. Saya kasih kalimat dari nenek moyang kita. Nggugu karepe ngrasa tapi
ojo gugu rasaning karep. Tahu nggak? Waduh, artinya Pak? Nggak tahu ini Pak. Gugu kareping rasa itu begini. Aku mau beli sepeda motor yang baru, karena teman saya juga punya sepeda motor yang baru. Saya kok kepingin banget. Iya. Tapi di dalam hati kecilku, waduh, kalau aku nanti beli sepeda motor itu cicilannya gimana ya? Iya. Nggak jadi deh, nanti susah nyicilnya. Nah itu namanya gugu kareping rasa. Gugu kareping rasa jangan beli. Iya. Ya, Ada pengendalian ada gitu pengendalian. Tapi kalau gugu rasaning karep, rasaning karep itu apa yang dimauin. Aku kepengen kok. Aku kepengen beli motor kok. Ya beli. Itu gugu rasaning karep. Ya. Ya. Nah apa jadinya? Bener nanti kalau gugu rasaning karep itu nanti nggak bisa nyicil bayar cicilan. Waduh. Iya betul. Ya jadi Oke. ini falsafah orang Jawa. Saya juga belajar. Jadi sekali lagi gugu kareping rasa, saya ulang, gugu kareping rasa, aja gugu rasaning karep. Yo bisa nggak ngomong gitu? Gugu rasaning rasa, ojo gugu rasane karep. Asik. Keren ini. Salah. Salah ya, Pak? Gugu kareping rasa, Gugu karepe rasa, aja gugu rasaning karep. ojo gugu rasane karep. Oke. Nah itu ya. Oke. Jadi kalau mau mengeluarkan uang atau mau apa, gugu kareping rasa dulu. Ya, itu gugu kareping rasa itu peringatan dari Tuhan. Bener. Betul. Pak. Saya bilang, Iya. saya mau pergi. Waduh, enggak deh. Gitu ya, Betul. duitnya pas. Iya. Itu segelas itulah. Iya, betul, Pak. Ya, Iya. masalahnya apa? Kalau gugu rasaning karep itu nggak tahu batas. Pengen terus gitu. Nah, Pak. pengen terus. Iya. Ya, punya kartu kredit, wah gampang aja tahu-tahu ketika ditagih nggak punya duit. Betul sekali, Gitu. Pak. Iya. Itu biasa yang anak muda gitu. Iya, Pak. Kemudian Pak, kalau misal nih kita sebagai Gen Z kita udah mulai ke dunia kerja, kita kan pasti bingung nih, kita mau mendahulukan nabung atau investasi. Nah, kayak gitu Pak. Kira-kira penting yang mana dulu ya Pak? Oke. Jadi misalnya begini. Penting nabung. Aku punya rumus. Iya. 50, 30, dan 20. 50, 30, 20. 50, 30, 20% maksudnya. Iya. Nah, kalau kamu punya gaji ya, yang 50% itu untuk biaya hidup. Ya, biaya hidup itu apa? Bayar kos, beli pakaian, beli makan, dan sebagainya. Yang seperti itu. Ya, itu yang kebutuhan hidup, yang pasti lo ya. Iya betul. Ya, lalu yang 30% itu gunakan untuk ya masa cuma beli itu aja ya. Kamu kadang-kadang jajan keluar, Kebutuhan sekunder ini, Pak. nonton, ya sekunder. Iya, betul. Yang premier ini harus dipenuhi yang 50%. Oke. Yang 30 itu yang 30. Ya, Ya, nanti bisa diatur. Yang 20% harus ditabung. harus ditabung. Ya, kamu harus bisa ngukur. Ya, kalau gajinya 10 juta misalnya, yang 5 juta. Untuk kebutuhan. Kalau sisa ya bisa rasionya bisa diganti-ganti ini. Ya, tapi rasio saya 50, 30, 20. Yang 20 harus ditabung. Kalau gajinya makin besar, ya diganti dong. 40, ya 40, 30, 30. Iya. Misalnya seperti itu. Jadi fluktuatif ya Pak ya? Ya, tergantung. Ya, nah, mungkin kamu kerja, kamu di sela-sela di luar jam kerja kamu freelance. Oh ya, saya tahu. Bisa kan ya? Betul. Nah, itu diatur aja. Oh, kalau freelance itu 100% saya tabung. Seperti itu. Ya, Iya, supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Supaya terkendali. Yang itu yang pertama, ya. Jadi tipsnya seperti itu. Lalu yang kedua, catat pengeluaran harian. Ya, kan sudah ngukur tadi 50, 30, 20 kalau pakai rumus ini ya. Iya. Ya, catat pengeluaran harian. Apa?
Anda ke beli bensin, ya Betul. catat. Parkir, Parkir juga dicatat ya Pak ya? catat, disiplin. Keren. Iya, Ya, siap Pak. ya. Parkir. Sebetulnya yang kecil-kecil itu harus diatur. Ya, sebetulnya yang biaya tidak terduga itu adalah biaya yang kecil-kecil itu tadi loh. Ya, biaya kecil-kecil itu yang tidak terduga itu malah justru banyak. Ya. Kadang-kadang mengikis uang tabungan itu nggak bisa ditabung. Ya, jadi sekali lagi catat pengeluaran yang harian itu. Catat. Oke, siap. Catat. Catat pengeluaran, betul sekali Pak. Ya, jangan hari ini saya sudah keluar, waduh, nggak cukup nih kalau saya keluarin gitu terus. Nah itu untuk pengendaliannya itu. Ya, jadi yang pertama itu rasio 50, 30, 20, yang kedua catat Catat. Oke. segala pengeluaran. Ya, lalu yang ketiga apa? Pakai sistem amplop digital. Wah, sistem amplop digital gimana itu Pak? Sistem amplop digital. Mungkin Kalau orang tua kamu iya Pak. atau nenek kamu atau kakek kamu itu tuh zaman saya masih kecil itu ada yang namanya celengan. Kamu tahu nggak celengan? Tahu Pak. Dari Iya. tanah liat Gerabah atau itu ya, Pak, ya? gerabah Iya, gitu ya, betul, toh? iya. Ya. Oh, ini untuk sekolah anak-anak. Jadi kalau punya duit, iya. ini untuk sekolah anak-anak. Oh, ini untuk makan sehari-hari. Oh, ini untuk celengan kalau kita mau tamasya atau berlibur atau apa ini. Ya, pada saatnya pecahlah tar keluar di Bisa situ. digunakan. Nah, sekarang Anda nggak usah pakai itu kan, Iya, betul. pakai digital. Iya, debit Pak. Pak itu yang bikin boros sebenarnya. Nah itu Iya, yang seperti Pak, itu benar, harus kamu siapkan yang masa Betul, itu. betul. Iya, Pak. Siap, Pak. Sekarang ini janji itu kan yang paling susah adalah menahan sesuatu yang sudah kepingin. Iya. Benar sekali, Pak. Ya, terutama yang pada FOMO-FOMO itu, ya kepingin. Nah, ketika kepingin, tunda kepingin mundur 24 jam. Ditunda dulu ya, Pak. Tunda dulu aja. Ditahan. Ya, saya yakin setelah 24 jam Anda merenung, Anda baru tahu, oh, dilaksanakan atau tidak. Tidak semuanya, laksanakan. Kepingin apa? Laksanakan. Kempes nanti dompetnya. Tunda dulu 24 jam. Anda harus berpikir selama 24 jam. Itu kira-kira Harus tunda dulu. nanti kan akan berubah. Iya. Agak jadi deh. Saya jadi pengen apa enggak gitu ya, Pak? Iya, yang seperti itu. Ya, Iya, siap, Pak. seperti itu. Satu lagi, Iya, Pak. mulai investasi dari sekarang. Investasi. Kadang kan Gen Z ini bingung ya Pak ya, mulai investasi dari mana. Kadang kan kita juga kepikiran nyari kerja sampingan atau bahasa kerennya side hustle tadi. Ya. Cuman kan kita tidak banyak referensi gitu Pak. Gitu. Kira-kira investasi yang paling sederhana itu bagaimana ya Pak? Investasi. Ya, begini ya. Banyak kalau mau belajar. Ya, Iya. ya. Itu mesti harus belajar ya, investasi ke saham misalnya. Belajar dong, ya. Iya, Pak. Investasi nggak usah banyak-banyak, dikit dulu belajar bermain saham itu bagaimana. Iya. Anak-anak muda kan daripada Scroll TikTok gitu. scroll TikTok, Iya betul Pak. bukan scroll TikTok itu jelek ya, enggak. Tapi kadang-kadang salah. Iya. Salah tujuannya sehingga kepleset. Iya. Kadang iya. Belajar dong, belajar saham gimana. Iya. Ngikuti bersaham itu investasi. Ya, Iya betul Pak. Ya, siap. anak saya seumur Anda itu juga ayo belajar investasi. Dia belajar bermain saham. Itu salah satunya. Itu yang aktif. Iya. Ya, belajar aktif itu bermain saham. Investasi di Ya. saham itu tadi. Saham. Ya, Iya Pak. cari perusahaan-perusahaan yang stabil. Ya, Oh iya. yang enggak naik turunnya kenceng gitu ya. Itu yang safe, yang safety gitu ya. Iya Pak. Lalu dua, Anda bisa investasi yang pasif. Pasif.
Pasif itu Oh, apa? ada, berarti ada 2 jenis ya Pak? Iya, yang aktif kan saham itu Anda kan selalu ngikuti terus, itu aktif. Oh gitu. Itu Kalau yang pasif punya duit beliin emas. Udah lah, Oke. simpen aja emas, nggak bakal turun itu. Naik terus Nah, emas terus itu. ya Pak ya? Ya, Wah, ide menarik ini Pak. ya. Iya, iya. Tapi emas bukan perhiasan ya. Iya. Emas yang Batangan gitu ya Pak? batangan misalnya seperti itu. Ya, beli sedikit-sedikit aja deh. Nanti sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan gitu. Betul sekali Pak. Investasi, biasakan investasi yang seperti itu. Ya. Ya, siap Pak. Jadi sekali lagi itu tadi untuk mengatasi rasa kepingin. Ya, Ya, FOMO, terutama itu yang membuat kacau itu di kendalikan situ. gitu ya Pak. Iya, di sana ada tempat wisata yang bagus loh. Wah, ambil foto di sana. Waduh. Ayo ke sana yuk kita. Iya. Wong supaya nggak ketinggalan zaman, supaya update. Iya, Kan gitu kan? betul. Janji kan seperti itu ya. Sampai saya lupa ya, ada makanan apa gitu yang wah ini enak banget itu. Dia kepengen perlunya apa? Difoto sama dipegang itu, saya sudah Makan makan yang ini update. Iya, betul, update. Ya yang seperti itu kan bikin orang pusing. Iya, betul Pak. Kalau nggak keturutan nanti Iya, itu terus lama-lama jadi gelisah. gelisah yang seperti itu. Itu juga ngalamin yang seperti itu. Iya. Iya, betul sekali. Sangat keren ini tadi Pak. Kalau kemudian saya menyuplik beberapa kalimat dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya Pak, mereka itu sering membahas tentang dana darurat gitu Pak. Jadi selain kita nabung nih, sisihkan untuk dana darurat. Nah, gimana caranya menyisihkan? Padahal kita nabung aja udah ngos-ngosan nih Pak, istilahnya begitu. Kayak gitu. Penting nggak sih Pak punya dana darurat seperti itu? Oke. Itu cuma istilah ya Iya, menurut saya. istilah betul Pak. Nabung itu juga bisa digunakan untuk dana darurat. Ya, misalnya asuransi. Ya, kalau sudah menjelang tua, Iya. ya menjelang tua biasanya orang mulai penyakit itu pada berkumpul, ya. Orang kadang-kadang lupa bahwa sehat itu penting, ya. Kadang-kadang kalau sudah sehat itu lupa sehat itu penting. Tapi kalau sehat itu sudah lari dari badan kita baru bingung. Nah, Maka dari biasanya itu, biaya darurat itu seperti itu. Ya kita mohon, kita berdoa supaya jangan terjadi apa-apa. Dana darurat itu misalnya apa toh? Oh tiba-tiba sakit. Ya, oh tiba-tiba ada bencana. Ya, oh yang sakit bukan kita, yang sakit orang tua kita. Atau kita harus membantu dan sebagainya. Itu dana darurat seperti itu. Ya tapi itu istilah saja. dalam pengertiannya Ya, seperti itu dimasukkan ke tabungan juga bisa. Ya. Tadi yang bagi tiga ini, kebutuhan primer, Iya. kebutuhan sekunder, kemudian tabungan. tabungan. Mantap. Tabungan bisa dibagi investasi, diinvestasikan yang aktif atau yang pasif. Sudah saya kasih contoh itu tadi, Iya. supaya kita sudah tapi itu harus dilaksanakan dengan disiplin. Kadang kan keblinger gitu ya Pak. Ya, Betul. jadi kalau nggak disiplin percuma. Ya, Iya. orang susah itu biasanya saya suka ngajarin orang untuk berolahraga. Ya, Iya, betul. kamu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat olahraga. Ya, misalnya begitu ya. Iya. Kadang-kadang tuh orang males. Pilih tidur gitu Pak. Iya, ngapain olahraga capek. Betul. Ya. Kalau nggak disiplin percuma. No. Jadi soal tadi mengelola keuangan tadi, itu juga harus disiplin. Ya, Betul. ini kalau di perusahaan, saya ngomong di perusahaan ya. Ya, siap. Di perusahaan itu ada namanya budgeting. Budgeting. Ya, itu anggaran. Anggaran. Ya, kalau sudah disusun budgeting ini, maka tugas dari manajemen itu untuk merealisasikan budgeting ini di dalam
proses Proses. pekerjaannya. Iya. Harus disiplin. Oh, targetnya penjualan katakan 1 miliar begitu ya. Bagaimana caranya harus bisa mengejar 1 M. 1 M itu tadi. Iya. Jangan bisanya 800 sih. Ya sudah 800. Marah saya. Kayak gitu harus ada warningnya nggak sih? Harus. Oh, betul ya, Pak. Loh, Berarti harus kalau menanamkan. kalau bisanya 800 kok santai, merasa tidak berdosa gitu. Iya. Nggak boleh itu. Kalau sudah janji, sudah ditandatangani, oke, saya membuat anggaran seperti ini, sign. Ya oke, harus ditepati dong. Supaya bisa 1 miliar itu gimana? Jangan santai. Bisanya 800 ya sudah. Ya PHP PHP ya, Pak. Betul sekali, Pak. Iya. Nah, supaya bisa terrealisasi masalah itu harus disiplin. Harus Disiplin kunci. apa? Disiplin 1 miliar. Kalau belum bisa, banyak cara, banyak jalan, ya. Gimana caranya? Sekarang, misalnya kamu belanja, Iya, Pak. kalau beli sampai 2 juta, kamu nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya sudah ditentukan A misalnya. Iya. 2 juta tadi. Iya. Kamu baru belinya 1.850.000. Kurang 150-an. Iya. Kamu kan berusaha, waduh, supaya bisa dapat hadiah. Hadiahnya menarik sih. Hadiahnya itu kalau beli 500.000. Padahal kamu kurangnya cuma 150.000. Iya. Kan ya sudahlah. 150.000 dipenuhi supaya target mendapatkan Hadiah hadiah tadi ya. itu Oh, tercapai. betul. Di toko kan sering begitu ya. Iya. Tapi itu jangan dilaksanakan. Itu godaan. Ini Nggak contoh ada aja. Dalam proses belanja tadi. Ya sudah, pokoknya saya butuhnya 1.850 sudah cukup, sudah. Kalau kamu ngejar lagi tambah 150 lah, ngurangi yang 50% tadi itu nanti. Ya, betul sekali ya, Pak ya. Harus fokus sebenarnya, Pak. Nah, disiplin. Walaupun ada godaan, Oke. tambah 150 kamu dapat hadiah yang seharga 500.000. Lah yang 500.000 itu berguna buat kamu enggak? Wah, betul. Kadang-kadang cuma dapat rice cooker. Udah punya di Udah rumah, malah punya 2 lah ngapain? Betul. Iya, betul Diraih sekali, lagi. Pak. Iya. Wah, bermanfaat sekali nih, Pak. Yang seperti itu loh. Nggih. Jangan Betul. godaan itu yang seperti itu. Jadi sekali lagi semuanya itu bisa dilaksanakan asal satu disiplin. Yang kedua, nggugu karepe ngrasa, aja nggugu rasane karep. Dapat ilmu kan? Iya, betul. Kita sama-sama lahir di Jawa harusnya tahu masalah itu. Keren sekali, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Grego untuk kesempatannya. Salah satu pribadi yang menginspirasi seperti itu dan saya sangat terberkati mengenai pengelolaan keuangan seperti itu, Bapak. Nah, mungkin saya mohon pamit undur diri. Saya ingin melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu ya Pak Grego. Dita, terima kasih. Terima kasih Bapak. Jangan lupa sama saya kalau tidak ketemu kan? di jalan. Siap, Yang Bapak. penting rambutnya putih pasti ingat. Siap Bapak. Oke, teman-teman sekalian. Jujur, kebebasan finansial itu bukan buat orang kaya, tapi buat orang yang mau disiplin. Kalau sekarang kamu belajar atur uang, suatu hari nanti uanglah yang akan bekerja untuk kamu. Jangan tunggu gaji besar untuk belajar hemat, tapi biasakan hemat biar siap saat gajimu besar. Karena kaya itu bukan soal saldo rekening, tapi soal cara berpikir dan kebiasaan. Sampai jumpa di cerita sore berikutnya. Jaga dompet, jaga niat, dan jaga masa depan. Semangat bisa!